Dari buku Ibrani, kitab Ibrani sampai kitab Wahyu, ini adalah kitab tambahan. Tambahan. Tambahan artinya menambahkan dan memperkaya, juga memperbaiki apa yang tidak dicakup dengan detail di buku lain. Seperti Ibrani memberikan kita pengertian mengenai Yudaisme. Di dalam buku Petrus, kitab Petrus, kita mencakup banyak mengenai administrasi Allah dan pemerintahan ilahi Allah. Pemerintahan ilahi dan administrasi Allah mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ada aturan dan regulasinya. Sebagai orang Kristen di bumi, penghasilannya itu bukan di masa depan saja, melainkan juga saat ini di bumi. Kita harus menjadi suci dan suci itu adalah Tuhan sendiri. Kita harus terus hidup menurut roh. Dalam kitab Petrus juga mengatakan mengenai pemilihan, juga pengudusan di dalam Roh Kudus, juga penebusan dalam darah Kristus, regenerasi, dan juga memberi makan dan makan. Karena kita adalah bayi yang baru lahir. Ini semua adalah tujuannya untuk bertumbuh dalam rumah rohani, dalam bayi suci bagi Allah. Tidak hanya itu, kita kembali ke dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Pasal 2 ayat 9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Di sini kita juga adalah imamat, bukan individu, melainkan korporat. Kita melayani bersama-sama. Kita adalah imamat yang rajani, bukan hanya imamatnya rajani, tapi kita baca juga ayat 5, pasal 2 ayat 5. Di sini dia mengatakan, 1 Petrus 2 ayat 5, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi bukan hanya kita adalah imamat, kita juga adalah imamat rajani. Jika kamu masih ingat, di dalam kitab Ibrani, kita kembali ke Ibrani pasal 7, Ibrani 7 ayat 1. Ibrani 7 ayat 1. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Dia pergi menyongsong dan mendekati Abraham ketika Abraham kembali dari peperangan mengalahkan raja-raja. Ayat 2, kepada dia pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Nama Melkisedek pertama-tama berarti Raja Kebenaran, dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Di kitab Ibrani pasal 7 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa tidak hanya kita perlu menjadi imamatnya rajani, tapi kita juga perlu menjadi tidak hanya menjadi imamat yang kudus, tapi juga imamatnya rajani. Hubungannya dengan kita, imamat yang kudus ini sebenarnya adalah untuk memberikan persembahan kudus pada Allah. Tapi imamat yang apakah kudus? Tapi imamatnya rajani adalah untuk mendeklarasikan kebesaran Allah. Dalam satu sisi, kamu membawa manusia kepada Allah, tapi di sisi lain, kamu membawa Allah kepada manusia. Ini adalah dua fungsi kita sebagai imamat yang rajani dan juga imamat yang kudus. Kalau kamu mengikuti saya, tidak hanya begitu, tapi di 1 Petrus, kembali lagi ke kitab 1 Petrus, pasal 5, ayat 1. 1 Petrus ayat 5, ayat 1.
Selain mengatakan mengenai imamat, mengenai pelayanan, juga ada ini. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Jadi, Kristus ini juga adalah penatua di gereja di Yerusalem. Dan saksi penderitaan Kristus, tidak heran, dia terus mengikuti Yesus, dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Jadi, Tuhan menyelamatkan kita, juga mentransformasi kita. Ini adalah tujuannya untuk mendapatkan agar kita bisa mendapat kemuliaan. Ayat 2, gembalakanlah kawanan domba, kawanan domba Allah. Jika kamu sebagai penatua, kamu melakukan satu itu mengembalakan kawanan domba Allah. Dengan gembala ini adalah fungsi. Melihat ini adalah melihat dari atas untuk melihat apakah ada sesuatu yang bahaya yang datang. Orang yang malas tidak mungkin bisa menjadi penatua. Penatua harus berdiri di tempat yang tinggi dan melihat. Jangan dengan paksa, kamu tidak bisa menjadi penatua kalau dengan paksaan. Tapi dengan sukarela. Jadi semua pelayanan harus dengan sukarela. Perluasan sukarela. Bagaimana jika kamu tidak sukarela? Apa kamu bisa melakukan yang lain? Ya tidak bisa melakukan yang lain. Kamu hanya bisa melayani. Tuhan menyatakan kamu untuk melayani. Menurut Tuhan, kamu mengembalakan bukan berdasarkan kemauan sendiri, tapi berdasarkan kehendak Allah. Jadi kamu harus mengikutimu dalam perkuasaanmu. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan jadikan penatua sebagai bisnis. Ayat 3, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Bukan menjadi bos, tapi menjadi teladan. Jadi teladan. Jadi kamu menunjukkan mereka bagaimana yang harus mereka lakukan. Kamu berbicara mengenai baca Alkitab, mengenai jajaran pagi, kamu pun harus menjadi orang yang demikian. Karena kamu adalah teladannya. Ini adalah kepemimpinan yang terbaik. Apa kamu tahu tentara di Israel? Tentara di Israel tugasnya tidak mengatakan padamu apa yang harus kamu lakukan, tetapi mereka juga menunjukkan kepadamu bagaimana. Sampai sekarang, banyak petugasnya mati karena petugas tersebut di depan dalam medan perang. Kenapa kamu melakukan ini? Ayat 4, apabila gembala agung datang dalam kehidupan gereja, kamu punya gembala, tapi Tuhan adalah gembala yang agung. Apabila gembala agung datang, maka kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Kamu tidak melayani secara gratis. Kamu harus bekerja taat dalam pengawasanmu, dalam pengembalaanmu. Jadilah setia. Memang tidak mudah, karena domba sangat bodoh. Jadi harus panjang sabar. Kita baca ayat 5 juga.
yang lebih tua juga harus tahu apa yang harus mereka lakukan. Tidak ada ranking di dalam hidup kita. Tapi teladan juga perintah. Kita harus merendahkan diri terhadap yang lain karena sebab Allah menentang orang yang congkak. Ini memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 5 menunjukkan apa itu penatua dan gereja. Kita harus belajar untuk eh, menghormati satu sama lain. Tidak ada yang menjadi bos, hanya Tuhan yang menjadi kepala kita. Kita harus belajar bagaimana menjaga kemuliaan Allah di tengah-tengah kita. Kita baca kitab Kisah Para Rasul. Ini adalah bagaimana Paulus berbicara kepada para tua. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Mereka bukan milikmu, tapi milik Allah. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pengawas untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Jadi tugas utama seorang tua adalah untuk mengembalakan kawanan. Mengembalakan ini sangat sulit. Dalam Yohanes 10, Tuhan berkata bahwa dialah pintu dan gerbang itu. Pintu bukan pintu seperti ini, tetapi seperti yang digambarkan dulu. Pintunya adalah gembala itu sendiri. Dia berbaring. Kenapa? Karena jika ada domba yang bodoh mau keluar, ya kamu tidak akan bisa tahu. Oh, agar kamu tahu kalau ada serigala atau domba yang mau keluar atau masuk. Jadi posisimu di situ sangatlah bahaya. Apakah kamu mau menjadi penatua? Tapi jika Tuhan menuntunmu untuk menjadi penatua, ya kamu harus mengikutinya. Tapi jangan memaksakan diri untuk menjadi penatua. Balik lagi, yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Ini adalah di Efesus. Ingat, ini bukan kawanan ini bukan milikmu, tapi milik Allah. Dan kawanan ini didapatkan oleh Allah dengan darahnya sendiri. Jadi kehidupan ini sangatlah berat. Ini mengenai 1 Petrus. Ada satu lagi di kitab Lukas. Lukas pasal 12. Lukas 12 ayat 32. Ini adalah kata-kata penguatan. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut. Janganlah takut. Kalau kamu menyadari di Alkitab sering sekali ada pasal janganlah takut. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ini mengatakan mengenai banyak hal, seperti gereja adalah kerajaan. Ada juga satu aspek hadiah. Tuhan tidak akan membiarkan kita melayani dengan gratis. Dia memberikan kita hadiah bagi orang yang setia kepadanya. Kamu tidak perlu menjadi super atau sangat kuat, tapi kamu perlu menjadi setia. Hujan atau cerah, senang atau sedih, kamu harus tetap setia. Dan perluasan pun begitu. Jangan seperti bayi. Sekarang kita lanjut ke kitab 2 Petrus. 2 Petrus ini lebih mengagumkan daripada kitab 1 Petrus. Kenapa? 2 Petrus pasal 1, 2 Petrus pasal 1 dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus
dan bersama-sama dengan ini sampai 12. Ini Kristus. Sama-sama dengan kami memperoleh iman karena keadilan Allah. Terus menggunakan kata iman, apakah iman ini berharga? Karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kita harus memperhatikan iman, iman yang berharga. Iman yang berharga ini kita terima sama dengan apa yang Petrus telah terima, tidak ada perbedaan. Jadi sama seperti Paulus, tidak ada perbedaannya. Kita telah memperoleh iman yang sangat berharga. Ayat 2, anugerah dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah. Anugerah dan damai sejahtera ini bisa didapatkan dengan pengenalan akan Allah, pengenalan yang sepenuhnya. Semakin kamu mengenal Allah, semakin kamu mendapatkan anugerah dan damai sejahtera. Jika kamu kurang anugerah atau damai, itu kamu tidak mengenal Dia dengan baik. Jadi kamu harus mengenal Dia, karena Dia adalah Tuhan kita. Ayat 3. Ayat 1, kamu memiliki iman yang berharga. Di ayat 3, kuasa ilahinya. Perhatikan kata ini, kuasa ilahi. Ayat 1, kamu dapat iman yang berharga. Ayat 3, ada kuasa ilahi. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Sudah diberikan kepada kita. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Hidup ini adalah hidup yang kekal. Saleh itu adalah mengekspresikan Allah. Oleh pengenalan kita, di dalam ayat 2 kita juga dapat pengenalan. Ayat 3 juga ada pengenalan. Pengenalan ini dihubungkan dengan kuasa ilahi. Akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 1 kita dapat iman yang berharga. Ayat 3 kita ada kuasa ilahi. Ini adalah kuncinya. Ayat 4, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Ini adalah Petrus. Dia tidak pernah berkata terima kasih atas janjinya, tetapi dia menulis janji-janji yang berharga dan sangat besar. Ini adalah Petrus. Paulus tidak pernah berkata demikian, tetapi Petrus berkata demikian. Supaya olehnya, olehnya kamu boleh mengambil bagian artinya kamu bisnis bersama, asosiasi bisnis dan pemegang saham. Di dalam apa? Pemegang saham itu di dalam kodrat ilahi. Apakah kodrat ilahi ini adalah Tuhan? Ketika orang berkata, Kristo kamu punya kodrat ilahi, apa maksudnya? Apa maksudnya? Ketika Petrus berkata kamu punya kodrat ilahi, artinya kamu adalah Tuhan. Semoga Tuhan membuka mata kita. Bacaan Alkitab ini sangat membutuhkan doa dan kekuatan. Kita perlu berdoa. Jika kamu tidak berdoa, kamu tidak dapat berdoa. Kita punya hidung,
Sepertinya Kidung 10, memuji Tuhan. Di dalam memori saya, ingatan saya di stanza terakhir, katakan bahwa kodrat ilahi ini kita juga punya kaum saudara tidak bisa menerima ini. Mereka kamu juga perlu wahyu berbagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bagaimana kamu luput dari nafsu duniawi ya dengan kodrat ilahi? Apa kamu ingat cerita tentang elang dan ayam? Ayam. Apa jika kamu ada elang, ya kamu adalah elang karena kamu adalah elang. Ini hayat elang. Apakah kamu Tuhan? Bukan saya yang bicara. Ini adalah Petrus yang bicara. Bukan hanya itu, Yohanes juga berkata hal yang sama. Kadang kamu terlihat sangat bingung. Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes 1:12. Kita jangan kaget, tapi kita harus berterima kasih pada Tuhan. Ini adalah penulis. Namun, semua orang yang menerimanya, apakah kamu telah menerimanya? Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu maksudnya anak-anak Allah. Apa kamu? Ya, kamu adalah Allah. Kenapa sangat lambat? Apakah anak anjing adalah anjing? Apakah kamu mabuk? Apakah anak kucing adalah kucing? Apakah bayi adalah manusia? Apakah anak Allah ada Allah? Ya, biarlah Tuhan yang menjelaskan kita. Banyak waktunya bukan kita yang bekerja keras, bukan kita yang berusaha menjadi kudus. Kita harus menyadari bahwa kita punya hayat Allah. Ini bisa mengubah kita. Ya, apakah kamu tahu mengenai keluarga kerajaan Inggris? Ratu Inggris yang sudah meninggal, Ratu Elizabeth tidak boleh menunjukkan emosinya di depan umum karena dia adalah ratu. Jadi terkadang orang-orang berbicara sangat banyak padanya. Jadi apa yang dilakukan? Apakah kamu menyadarinya? Ratu membawa tas dan orang ini ngomong, dia tidak bisa mengusir orang ini. Tapi ratu ini akan memindahkan barangnya dari tangan satu ke tangan yang lain dan penjaganya akan datang. Apakah kamu Tuhan? Kamu harus tahu kamu. Bagaimana kamu bertindak? Beda. Juga saya tidak terkecuali. Kita perlu visi. Visi ini akan memperbarui pikiranmu karena kamu tahu siapa dirimu. Bahkan jika ratu ini berjalan sangat berbeda. Kita punya hayat ilahi, ya anak-anak Allah. Kembali lagi ke kitab 2 Petrus, pasal satu pasal 1 ayat
Ayat 1 kamu punya iman yang berharga. Ayat 3 punya kuasa ilahi. Ayat 4 kita punya janji-janji yang berharga dan sangat besar. Ini membuat kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Iman ini yang di dalam kita dan hayat ilahi di dalam kita, di dalam ilustrasi dari Brotherly, dia menggunakan ilustrasi dari energi nuklir. Apakah ada yang belajar fisika? Tidak ada. Apa kamu tahu energi nuklir? Bagaimana dengan bom atom? Ya, dua dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Sangat pasti, Saudara Ali mengatakan kuasa ilahi ini sangat jauh lebih besar daripada ini. Dalam perluasan, jika kamu mengembalakan remaja, kamu jangan bilang ini nggak boleh, ini nggak boleh. Itu tidak akan bekerja. Kamu harus punya visi. Semua dari kita sama. Bagaimana kamu bisa tahan melayani? Apakah hidup gereja luar biasa? Amin. Selalu amin, haleluya. Ya, kamu tahu. Saya mulai hidup gereja ketika umur 13. Ya, awalnya sangat luar biasa. Awalnya semua kamu saleh seperti malaikat. Tapi setelah kamu bertumbuh dan melanjutkan waktu, kamu pun berkata, "Ih, kenapa kayak gitu? Kenapa tidak seperti malaikat lagi?" Hal lain. Kenapa kamu masih mau melanjutkannya? Melanjutkan melayani? Kita harus perhatikan hal ini. Kita punya hayat ilahi di dalam kita, juga kuasa ilahi, juga janji-janji yang berharga dan sangat besar. Apakah janji ini untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan, kerusakan dunia ini? Apakah dunia ini rusak? Sangat, ya sangat parah. Ya, kita kembali ke janji yang berharga dan sangat besar. Kita punya hayat ilahi di dalam kita. Jadi apa? Selanjutnya kita mengikuti urutannya. 1 ayat 5. Justru karena itu, kamu punya semua hal ini, semua wahyu ini, terus lanjut berkata, justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ya, kamu punya semua ini. Apakah ini cukup? Tidak, kamu harus mengembangkannya. Mengembangkan kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Kepada kesalehan, kasih terhadap saudara-saudara seiman. Dan kepada kasih terhadap saudara-saudara seiman, kasih terhadap semua orang. Apa kasih di sini artinya? Agape. Kasih terhadap saudara-saudara adalah Philadelphia. Jika Petrus ditanya oleh Yesus, apakah kamu agape saya? Ya, kamu tahu saya Philadelphia Anda. Ditanya lagi, dan Petrus juga berkata Philadelphia. Yang terakhir, Yesus berkata, apakah kamu Philadelphia saya? Jadi Tuhan menurunkan standarnya. Jika kamu punya Philadelphia, kamu sudah menjadi pemenang. Bagaimana ini mungkin? Kembali lagi,
Ayat satu, pasal satu ayat satu ada iman. Iman ini bukan suatu yang stagnan, tapi suatu yang aktif seperti bom atom. Brother Paul, apakah kamu senang melayani sepenuh waktu? Apakah kamu mau menyerah? Ya, lebih dari yang kamu bayangkan. Kenapa kamu masih di sini? Saya juga tidak tahu. Satu dalam saya tidak melepaskan saya. Ya, ada satu lagu, Love That Will Not Let Me Go. Ya, hari ini saya mau bilang bahwa iman tidak membiarkan saya pergi. Coba saja pergi, kabur dari bilang ke jemaat, jangan kunjungi saya, jangan mendoakan saya. Tapi imanmu akan bekerja di dalammu. Apa kamu pernah mendengar cerita tentang orang saudara yang tersandung dan tidak mau terus didatangi oleh Joko Saleh, jadi dia pun datang. Terus kenapa kamu menggeleng? Kamu adalah penatua, jadi bagaimana? Ya, dia beneran datang, tapi dia tidur di dalam sidang. Kita tidak pernah ganggu dia, asalkan dia datang. Dia duduk paling belakang. Biasanya kita berdoa sebelum kita selesai sidang. Jadi kita berdoa, tapi suatu waktu dia mulai juga berdoa. Apakah ini? Ini adalah iman. Ini adalah kebangkitan. Hal yang di dalam, yang saya percaya Petrus pasti melihat banyak hal di dalam gereja di Yerusalem. Jadi dia menulis ini. Dan dia juga punya pengalaman subjektif. Apakah ayat 3 kuasa ilahi. 4 ayat 4 janji yang berharga dan sangat besar. Bukan janji saja, tapi janji-janji. Janji Allah ada banyak. Ya, kamu bisa mengingatkan Tuhan. Tuhan, kamu pernah berkata ini. Ya, kamu tagih dan dia akan memberikannya kepadamu. Kamu harus berdoa berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan Tuhan. Iman ini seperti akar. Kamu tahu akar kan? Akar ini sangat mendalam. Saya berbicara mengenai akasia. Pohon akasia kadang-kadang akan tumbuh 5.000 mili. Jadi ketika tidak ada penyinaran, tidak masalah. Jadi iman itu seperti akar. Jangan rame-rame. Itu hanya suatu yang dalam antara kamu dan Tuhan. Kamu memang mau menyerah, tapi akar, iman. Dan itu harus bertumbuh. Jadi seorang yang dalam iman tidak stagnan, terus bertumbuh. Saya akan baca lagi 1 ayat 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, jangan malas. Menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, pada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara seiman, dan kepada kasih terhadap saudara seiman, kasih terhadap semua orang. Kita melihat betapa dewasanya kamu. Tetapi iman akar itu adalah hal yang terpenting. Tapi kamu harus rajin. Sidang kita tidaklah mudah. Semua orang harus berbagian dalamnya. Karena kita adalah imamat yang rajani. Kita juga adalah imamat yang rajani. Dan itulah Alkitab.
Kita tidak membiarkan orang lain untuk melakukannya untuk kita. Karena kita adalah imam yang korporat. Kuncinya adalah sabar. Kamu tahu dalam kehidupan gereja sangat penting karena karena kita berasal dari pembawaan yang berbeda, bahkan perbedaan kultur. Saya tidak bisa tahan tempe saat saya datang ke Bali. Saat kita cinta karena kita Indonesia. Kita mencintainya. Kenapa saya makan? Jadi makan adalah kenikmatan. Kamu harus berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk tempe yang kudus. Dan kamu makan. Dan makan. Tidak apa-apa. Ini adalah pengalaman kita. Jadi Petrus mengalami banyak pengalaman yang subjektif. Saya harap kamu melihatnya juga. Jadi, saya katakan lagi, 2 Petrus sangat kaya. Sangat subjektif. Sekarang kita lanjut ke kisahnya. 1 Yohanes. 1 Yohanes. 1 Yohanes juga kitab suplementer yang lain. Bicara tentang persekutuan, persekutuan hayat ilahi. Dalam penulisan tentang di dalam Paulus bicara juga mengenai persekutuan. Tapi tidak berbicara dengan cukup mengenai persekutuan hayat ilahi. Sebagai contoh, 1 Korintus. 1 Korintus pasal 1 ayat 9. 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Untuk memperlihatkan kamu, 1 Korintus 1 ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Persekutuan adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Itu saja. Dia tidak pernah bicara berapa banyak lagi. 2 Korintus, makanya 2 Korintus pasal terakhir 13, 2 Korintus 13 ayat 14. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Hanya 1 ayat. Sekarang ini tidak cukup. Makanya kita perlu suplemen, perlu tambahan. Sekarang kita masuk ke 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 1. 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Yohanes menggunakan kata firman hidup. 2, hidup telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Ayat 3, apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya persekutuan bersama Allah Tritunggal melalui Rasul, melalui Rasul
Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan Anaknya Yesus Kristus. Dia membawa persekutuan itu pada kita, pada alat Tritunggal, juga persekutuan bersama Rasul dan bersama kita, kaum beriman. Jadi itu kenapa kita tidak bisa jadi orang yang individual. Dalam perluasan, jangan jadi orang yang individual. Kita harus belajar berkoordinasi. Apa basicnya pada saat ini? Ayat 3, apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami, jadi persekutuan kami itu termasuk dengan persekutuan Rasul, dengan Bapa dan dengan Anaknya dan Yesus Kristus. Apakah kamu bisa melihat kata roh di sini? Bagaimana kamu bisa tahu kita ada dalam sebuah Allah Tritunggal? Di sini berkata tentang Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Bagaimana kamu tahu ada roh di sini? Roh itu di sini. Tidak, itu persekutuan. Kata persekutuan. Kita kembali ke 2 Korintus. 2 Korintus 13, 14. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Roh Kudus, Roh Kudus bisa jadi hal yang lain. Kita kembali lagi ke 1 Yohanes. 1 Yohanes, Yohanes 3. Gimana? Dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kamu bisa lihat roh itu? Tidak, kita tidak bisa melihat roh itu. Dan bagaimana kita tahu ada roh di sini? Ya, persekutuan. Apa artinya? Jadi persekutu roh itu mengalir. Persekutuan kita harus memiliki pengaliran dalam roh. Maka dari itu kita perlu berdoa. Berdoa bukan hal yang kecil. Tapi maaf ya, berdoa itu sangat diabaikan. Ya, kita harus berdoa. Jadi persekutuan kita dengan Rasul, dengan alat tunggal, persekutuan kita juga bersama beriman, kaum saleh. Seperti sirkulasi darah di dalam tubuh kita. Sayang Tuhan bisa merasakan kaki saya kadang-kadang. Kaki saya dingin. Kenapa? Ya, sirkulasi darahnya tidak tidak lancar. Ketika kamu muda, itu hangat. Selama sirkulasi darah itu oke, ya kamu oke. Jadi ketika sirkulasi darah itu tidak lancar, apa yang dilakukan? Minum anggur. Apa kamu boleh minum anggur? Apa? Ya, tapi jangan mabuk. Dan apalagi yang kamu lakukan? Ya, aku puntur. Saya tidak tahu bagaimana orang-orang menemukan pengobatan macam ini. Kamu tahu ada hal yang sakit karena sirkulasi darahnya tidak lancar. Kamu tidak happy, kamu tidak bahagia karena
ada persekutuan, masalah dengan persekutuan. Karena kamu mengerti, persekutuan sangat penting. Kembali ke sini lagi, kita harus berada dalam persekutuan. Karena kita berada dalam satu tubuh. Oke, saudari-saudari, khususnya ya, karena persekutuan ini sangat baik, kita harus kita harus Penjagaan. menjaga persekutuan, jaga persekutuan dan bagaimana saya menjaga persekutuan ini? Dua aspek. Kembali ke 1 Yohanes lagi. 1 ayat 5. 1 Yohanes 1 ayat 5. Kita harus belajar untuk menjaga persekutuan. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dari Dia artinya dari Tuhan kan. Dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amin. Sangat simple. Apakah kamu ada dalam terang? Bagaimana kamu tahu? Karena tidak ada kegelapan. Apa itu kegelapan? Tidak ada terang. Apa itu terang? Baik. Terang artinya tidak ada gelap. Gelap artinya tidak ada terang. Apa artinya kegelapan? Ini adalah pengalaman. Kita tidak melihat. Kegelapan artinya kita tidak melihat. Ketika kita dalam sidang 10 tahun, 20 tahun, kita membaca Alkitab tapi tidak melihat apa-apa. Masih tidak baik. Itu apa? Kegelapan. Tetapi Allah ada terang. Apa itu kegelapan? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu arah. Kita selalu bingung. Ketika kita melihat terang, segala sesuatu itu jelas. Dan itulah Allah. Bagaimana kita memiliki terang? Memiliki Allah. Kita memiliki persekutuan. Persekutuan yang bergerak. Roh itu bergerak. Roh itu yang bergerak. Salah satu salah satu pernyataan dalam ayat 1 Yohanes 27, 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, ya kita punya persekutuan dengan Tuhan, tapi kita berjalan hidup dalam kegelapan. Kita berbohong, kita berdusta. Jangan kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jadi apa melakukan kebenaran? Jadi ketika dalam persekutuan kita dalam terang, kita diekspos karena terang datang dan kegelapan harus pergi. Terang mengekspos kita. Apa yang harus kita lakukan? Jadi orang dalam persekutuan, orang dalam terang, saya percaya ya, kita selalu berkata minta maaf. Kita tidak menunjuk-nunjuk. Kita bertobat begitu cepat karena ada terang. Kita diperlihatkan satu kondisi. Ya kita sangat diberkati. Kita selalu berkata maaf. Jadi dalam perluasan sama. Dalam hidup gereja juga sama. Satu hari ketika kita menikah juga sama. Orang yang bercerai itu adalah kegelapan. Apa alasan mereka? Alasannya kita punya perbedaan, karakter yang berbeda. Dan kamu pernah dengar itu kan? Kita punya pikiran yang berbeda, alasan yang berbeda. Pembicaraan ini adalah kegelapan, dalam kegelapan. Kita bercerai. Dan kita masih
teman yang baik. Terima kasih sama Tuhan. Apapun yang orang lain katakan kita tidak peduli. 7, Riana 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang yang dengan yang lain. Ini artinya kita dalam terang, kita menikmati Tuhan, kita berada dalam persekutuan, kita berada dalam partisipasi. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi semakin kita banyak persekutuan, semakin kita banyak terang, kita diekspos lebih banyak. Lebih banyak kita juga bertobat. Jadi bagaimana kita tahu orang berada dalam roh, lihat saja bagaimana ia cepat untuk bertobat. Jika ia banyak berargumen, ia dalam kegelapan. Biasanya kita hidup sendiri. Tapi dari Alkitab saya bisa bilang, jadi bagaimana kita menjaga persekutuan, kita harus belajar mengaplikasikan darah. Cara negatif, mengaplikasikan darah. Dosa dapat dosa dapat merusak kita jika kita tidak bertobat. Kita tidak boleh menjadi orang yang keras, orang yang lembut diberkati. Ketika saya bilang lembut, Tuhan gampang bergerak dan kita gampang terjamah dengan perkataan Tuhan dalam Alkitab. Setiap kita berdoa, kita tersentuh. Semakin banyak, semakin baik. Semakin lembut, semakin baik. Ketika kita lembut, perkataan Tuhan bisa ditanam dalam kita. Cara pertama menjaga persekutuan adalah dengan mengaplikasikan darah, bukan dengan pikiran ya. Apa apakah kita apakah kita melakukan dosa dalam pikiran kita? Kita selalu berada dalam persekutuan dan itu adalah ekspos dari Tuhan. Ekspos dari Tuhan, ia bertobat tepatnya. Tuhan berkata, kamu berdosa, aku mengampuni kamu. Dalam perjanjian lama, kita bisa melihat gambaran ini. Kita bisa melihat dalam Imamat, Imamat 4, pasal 4, ayat 4. Imamat pasal 4, ayat 1, ayat 4. Imamat 4, 1, Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 2, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa, plural, dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan. Ini adalah hidup kita juga. Dan ia memang melakukan salah satu daripadanya. Maka jikalau yang ayat 3, maka jikalau orang yang berdosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, bahkan imam juga sama. Haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai kurban penghapusan dosa. Jadi ketika kita melakukan dosa, kita sadar kita harus melakukan persembahan penghapusan dosa. Kan adalah korban penghapus dosa itu, yang menghapus dosa dunia. Di kitab apa? Pasal apa dan ayat apa? Ayat 3, Imamat pas ayat 3. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam, ayat 4, ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan.
Penumpangan tani ini apa? Persekutuan. Kenapa kamu lakukan itu? Roti saji. Jadi kita punya tabir di sini. Tabernakel. Kenapa disebut kemah pertemuan? Kemah pertemuan yang didirikan Musa, padahal baru minggu lalu. Jadi apa yang kamu lakukan di sini? Persekutuan? Gak ada yang salah ya. Tapi apakah hanya itu? Kamu harus melayani di situ. Orang harus orang harus menyalakan lilin, bukan turun dari surga. Dan itu kayak kamu percaya orang ketika melayani di sini mereka bisa berdosa? Ya. Apa apa kasusnya? Ya, Harun, anak Harun, Nadab dan Abihu. Jadi kamu harus tahu Alkitab ya. Jangan bangga karena tidak cukup. Kamu harus belajar sangat keras. Jadi ketika kita melayani kita berdosa, kita perlu darah. Ketika kita menggunakan darah, kita dapat mengontaki Tuhan. Tidak cukup sampai situ, kita perlu pengurapan. 1 Yohanes lagi, 1 Yohanes pasal 1, 1 Yohanes pasal 1 ayat 5, 1 ayat 5. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Namun jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. 7. Tapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang. Kita perlu satu hal, darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi semakin banyak kita bersekutu, kita semakin paham bahwasannya kita perlu darah. Ini adalah kehidupan Kristen yang normal. Bukan berarti kita sempurna. Pasal 1 lagi, saya baca 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Ya, dosa kita telah diampuni, Tuhan telah mati buat kita, tapi kita bilang tidak berdosa. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 9, jika kita mengaku dosa kita, kita melihat betapa pentingnya mengaku dosa dan bertobat. Maka ia setia dan adil. Dalam apa? Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa itu dosa? Dosa adalah ketidakbenaran. Kita mengaku yang mengampuni, yang membersihkan kita, menyucikan kita. Kenapa kita perlu pembersihan, penyucian?
Kenapa saya perlu mengaku? Jadi, supaya hati nurani kamu dibersihkan. Pengakuan dosa sangat penting. Bertobat juga penting karena berhubungan dengan hati nurani kita. Bagian terbesar dalam roh kita adalah hati nurani. Jadi itu mengapa kita tidak perlu banyak berteriak. Ya, kita boleh berteriak, tapi kita harus mengerti ketika kita melatih roh kita, kita melatih hati nurani kita. Apa itu hati nurani? Saya pikir udah dibahas di kelas saya. Hati nurani adalah organ untuk bersekutu dengan Tuhan. Jika itu kotor, kamu terputus. Dan Tuhan hanya menaruh ini di dalam manusia. Monyet tidak punya hati nurani. Tapi manusia sangat berbeda. Bahkan kadang kita berjalan, kita teman, kamu merasa sesuatu. Jika kamu merasa sesuatu, kamu diberkati. Jika kamu tidak merasa sesuatu, marah-marah, ya kamu lihat orang-orang bertindak seperti ini. Nah, ini apa? Tidak ada hati nurani. Ya, saya tidak menyebutkan negaranya. Ada saudari yang beli apartemen, tapi tidak menempatinya. Dan rumah itu kosong, tidak sering didatangi. Apa tetangganya lakukan? Ketika saudari itu datang, apa ini? Kamu tahu apa yang negak tetangganya bilang? Saya pikir kamu nggak pakai ini. Kau paham nggak maksud saya? Hati nurani. Dan ini sangat menyedihkan. Ketika orang tidak peduli tentang hati nuraninya. Tidak ada bedanya dengan hewan. Jadi ini pentingnya kita mengaku untuk dapat persekutuan dengan kita harus selalu bersih, kita menjaga ya. Jangan mengabaikannya. Dalam kitab Timotius kayak seperti kapal karam. Kamu tahu kapal karam kan? Pecah, kapalnya pecah. Karena kita semua dalam laut. Hati nurani kita tidak bersih. Itu seperti kapal karam. Jika hati nurani tidak bersih, kita tidak berkualifikasi, kita tidak bersyarat untuk melayani. Ketika kita melayani, kita selalu bertobat. Sekarang kita menerima damai sejahtera. Kita merasa damai, penuh hayat. Ini adalah level yang berbeda. Orang kadang-kadang semakin dalam dan mendalam. Kita perlu memahami ini. Dan kamu bertanya, semakin kita menanganinya, hati nurani kita, semakin kita mengekspresikan Kristus. Kamu menyadari itu, bahkan ketika kita dalam Markus 6, menyeberanglah. Tuhan berkata menyeberanglah. Tuhan sudah berkata. Dan setengah jalan ada badai. Dan orang-orang sangat terancam. Mereka nelayan ya. Dan ini pasti badai yang besar, badai yang menakutkan. Kamu bisa Google di Galilea dan Tuhan Yesus
Ya, Tuhan Yesus hanya tidur. Dan murid-muridnya membangunkan. Kita semua hampir mati. Kamu tidur. Dia tidak bilang maaf, maaf, maaf. Tidak. Tuhan hanya bilang diam. Kenapa? Dia tidak berutang pada kamu sesuatu pun. Jadi Paulus berkata, jika kamu tidak mengasihi Tuhan, kamu terkutuk. Dalam buku Korintus. Jadi belajarlah untuk mengaku dosa. Di sisi lain, bagaimana kita menjaga persekutuan? Kita perlu pengurapan. 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Jadi bagaimana kita secara negatif bisa menjaga hati nurani ini secara positif ketika kita ini tidak bisa dipisahkan. 2:27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Dia. Jadi di mana pengurapan itu? Di dalam kita. Bisakah itu pergi? Tidak. Apa itu pengurapan? Roh itu. Apakah roh itu akan pergi dari kamu? Tidak. Tidak akan pernah. Seberapa jahat kita, seberapa buruk kita, roh itu tetap berada dalam kita. Tetapi roh itu akan berduka. Mari kita baca Efesus. Efesus pasal 4 ayat 13. Efesus pasal 4 ayat 13. 4 ayat 13. Sampai kita semua, ini adalah penebusan tubuh kita yang fana. Tapi mengaku, mengaku dosa. Apakah kamu mengaku dosa? Karena kamu mengerti ya, dalam Alkitab 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam kamu tetap ada pengurapan yang kamu terima dari Dia. Dan pengajaran itu benar, bukan dusta. Tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Segala sesuatu di sini mengacu pada Tuhan. Tuhan sendiri, bukan. Roh ini yang mengajarkan kamu Tuhan. Dalam dalam Ibrani 8 ayat 10, untuk mengenal Tuhan adalah besar. Salomo bilang, mengajarkan kamu tentang segala sesuatu dan pengajaran itu benar. Roh Kudus tidak pernah mengajarkan sesuatu yang lain. Mengajarkan kita tentang Tuhan. Dusta dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Setiap kali roh itu bergerak di dalam kita, ya, kalau jangan bicara ya jangan bicara. Sangat udah sangat simpel. Karena Roh Kudus sangat tidak pernah mendustai kamu. Jika Roh Kudus bilang
Ngomong ya ngomong. Jangan takut. Cara. Kalau bilang cukup ya cukup. Saya percaya kita semua memiliki pengalaman seperti ini. Jadi setiap minggu saya harus bersiap untuk berbicara. Semua kita sama. Karena pengurapan itu ada di dalam kita. Jadi di sini kita sadar bahwa pengurapan itu menjaga kita di dalam Tuhan yang indah. Tuhan kita dengan Allah tidak pernah berubah. Artinya, sekali kita percaya dengan Tuhan, kita diselamatkan. Dan kita selamanya akan diselamatkan. Yohanes pasal 10 berkata kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita berada dalam tangan Bapa. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita. Jadi, suatu hari Kristus jadi Muslim. Jadi imamnya orang Muslim. Apakah kamu diselamatkan? Ya, dia masih diselamatkan. Ya, Kristus. Biksu, jadi biksu. Biksu Cina. Biksu Cina ini sangat terpandang ya. Iya atau tidak? Wah, Kristus. Berdoa buat dia supaya diselamatkan. Tapi ini tidak pernah baca Alkitab. Tapi kamu harus tahu bedanya. Kali kamu selamat selamanya. Hubungan kita tidak pernah berubah bersama Allah, tapi persekutuan kita bisa terputus. Karena kita mengerti kenapa Tuhan harus menyiapkan darahnya. Jadi jangan bilang, tapi Tuhan mempersiapkan darahnya. Dan Tuhan juga mempersiapkan pengurapannya untuk mengajar kita. Tapi di dua, dua sisi menjaga kita dalam persekutuan. Mohon doa berdua-berdua.